Pokoknya Bu Gozia jangan ngiri. Ini AA lebah saya, bagian saya. AA Hilman dipersilakan. AA. Allahumma sholli. Tuh Bu, coba itu. Ntar udahannya kita foto berdua ya. Suruh dianterin Bu katanya tuh. Ya Allah manja banget dah AA dah. Silakan A. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfata ya jiratal alami, ya الجود والكرم يا أهل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Maknane wallahu a'lam wa rasul. Pengatur waktu, pemindah acara yang saya hormati, Neng. Kalau AA itu bukan sama Neng, Teteh Rika. Para tuan guru, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, bil khusus keluarga besar Masjid Jami Al-Fatah yang saya cintai. Mudah-mudahan para ulama, para kiai senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus saudara saya Bos Haji Ojan Prozan yang ngundang beliau langsung. Alhamdulillah, terima kasih kepada segenap para panitia, terima kasih kepada jamaah yang hadir, para jamaah calon-calon penghuni surga yang cantik-cantik. Sebagian tenang, karena yang cantik di dunia ini cuma dua orang Pak Haji. Yang pertama ibu kita, yang kedua istri kita. Walaupun kata orang lain istri kita seperti kotak amal,
artinya nggak jelas potongannya. Tapi kalau itu perempuan ada di tangan laki-laki yang tepat, maka dia akan jadi ratu dalam rumah tangganya. Walaupun istrinya cantik, glowing bagaikan bintang film, tapi kalau suaminya kurang bersyukur atas pemberian dari Allah, maka niscaya itu wanita akan jadi babu dalam rumah tangganya. Betul apa betul? Maka ada pesan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mama. Ada pesan dari Sayyidina Ali untuk para laki-laki. Abah, kata Sayyidina Ali, kalau rumah tangga kita mau bahagia, syaratnya cuma satu. Mau tahu nggak? Jangan sakiti hati perempuan. Tenang. Cintai dia sebelum dicintai orang lain. Setuju? Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Karena di balik tangisnya perempuan itu ada skincare yang harus kita bayar. Cantik itu butuh modal, betul? Setuju? Tahlil. Hah? Bukan. La ilaha Muhammadur. Sebelumnya saya mau nanya para jamaah, mama, saya manggilnya mamah ya, karena usianya ini usia ibu saya ini. Mama jawabnya begini, iya Aa. Bisa? Mama. Apa kabar semuanya? Sehat? Terima kasih. Itu yang Aa harapkan. Aku cuma gak mau dengar kamu sakit. Pokoknya mama harus sehat. Ada keluarga yang harus diperjuangkan, ada anak yang harus dibesarkan, dan ada suami yang harus dia apa kira-kira? Diurus. Emang panti asuhan diurus? Yang harus dilayani. Karena mohon maaf, bagi seorang perempuan surganya bukan lagi di ibu. Mama. Bagi seorang dengar ini. Bagi seorang istri surganya bukan lagi di ibu, tapi di bagaimanapun mamah ibadahnya luar. Salat 5 waktu, puasa Senin, umroh tiap tahun. Tapi kalau mamah kurang ajar kepada suami, kalau mamah berani dur, maka ibadahmu mudabdabun bainas sama'i wal ar, bergantung antara langit dan bumi. Faham? Jadi surga untuk istri itu adanya tapi tergantung suami yang bagaimana. Pak, tenang Pak, tenang. Kita kalah jumlah ya. Kalau mama punya suami, kebetulan suami mamah laki-laki, sholat kagak, ngaji, ke masjid, maulid Nabi, sholawatan, pakai celana, apa itu masih harus dipertahankan? Tidak. Maulid hari ini spesial di dalam masjid yang kita cintai, Masjid Jami Al-Fatah. Saya minta ibu-ibu hari ini jujur, pengen ketemu sama Siti Khadijah, pengen ketemu sama Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Pengen ketemu sama Siti Khadijah? Jawab jujur, jangan ada dusta di antara kita. Sepanjang rumah tangga dengan suami yang sekarang
Ya kan saya nggak tahu mah, mungkin ada yang udah 2 kali kawin. Jawab jujur, pernah nggak mamah berbohong sama suami? Allahu Akbar. Tulis Pak, tulis. Pernah nggak mamah nyuruh suami? La haula wala quwata. Pernah nggak masang muka asam kalau malam Jumat? Astagfirullahaladzim. Satu lagi, pernah nggak ngambil duit suami nggak bilang-bilang? Ini terbagi 2 nih, ada yang pernah, ada yang kata yang kagak. Jangan begitu. Saya dari rumah tangga sampai sekarang belum pernah 1 kali pun ngambil uang suami di kantong celana, karena emang uangnya nggak ada. Tapi kalaupun ada saya nggak berani. Alhamdulillah. Cuma kalau lagi nyuci, kenapa ngomongnya nemu? Nemu mah di pasar, di mobil itu nemu. Kalau di kantong celana suami maling itu. Mohon maaf, itu dosa yang kita merasa bukan dosa. Itu dosa yang merasa itu bukan, mau diampunkan dosanya. Ibu-ibu ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kayak mau baca ini ya, Pancasila. Kebetulan hari ini hari pahlawan nasional. Kita bacakan Fatihah 1 kali untuk arwah para pahlawan yang sudah berjuang memerdekakan negeri ini. Semoga mereka diterima iman Islamnya. Wa ila ruhi khususon arwah para pahlawan Republik Indonesia. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai di mana tadi? Bahwasanya Nabi bersabda, barang siapa seorang istri yang memandang wajah suami penuh cinta sama dengan memandang Hajar Aswad. Unjuk tangan. Siapa di antara mamah yang suka mandang suami kalau lakinya lagi tidur? Masya Allah, enggak ada suami. Ya Allah ya Rabbana. Ustadz Pitung, beliau lagi nyari istri kebetulan yang statusnya janda. Mudah-mudahan tahun ini Allah kasih jodoh yang soleh. Ku cari-cari teman hidup, sampai sekarang belum juga. Ku ingin menikah, cukup hanya sekali lagi. Salah emang? Salah. Hidup bahagia sampai anak kini telah seorang pria sejati. Dia tampan dan berbudi, dia seorang kiai. Tepuk tangan untuk para kiai. Hidup kiai, hidup santri, hidup santri, hidup NU. Sallu ala Muhammad.
Ini daerah apa Umi ini? Ya pasar apa? Pasar Baru. Di Pasar Baru Bekasi kalau orang mati suka tahlil. Hah? Orang mati? Orang mati? Oh ditahlilin. Oh kalau begitu sama ya. Semua kita akan mati, nggak ada orang abadi di dunia ini, betul? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak RT, Allah Akbar, Pak RW, Pak Lurah, Pak Dewan, Kiai, khusus kiai, santri, umi-umi ustazah wafat. Nanti kalau dengar kabar AA Roma Muda Sukabumi wafat, kirim Fatihah 1 kali agar saya wafat husnul khotimah. Maksudnya apa ini? Jawabnya bukan amin, insya. Kita saling doakan saja, mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin, memperingati Maulid Agung Nabi besar Muhammad, hakikatnya untuk lebih mengenal lagi siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka, tak sayang maka, tak cinta maka, bolak-balik, tak cinta maka tak taat. Bagaimana kita mau taat sama Nabi kalau nggak cinta? Betul. Bagaimana mau cinta kalau nggak kenal? Bagaimana mau kenal kalau tidak dikenal? Maka tugas para ulama, para kiai, tugas umi-umi ustazah memperkenalkan perjuangan Nabi Muhammad. Yang pertama didengarkan, diamalkan. Nabi Muhammad ini keturunan Bani Hashim. Bani apa? Sama dengan di Indonesia, ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Betawi. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk. Giliran nyanyi. Terdiri dari banyak suku, itulah ada Sunda, ada Sunda, ada Jawa, Ambon, Aceh, Padang, Batak. Tuh, sebutin semua tuh. Dan banyak lagi yang lainnya. Suku beliau ini Bani. Nih dengerin nasab Nabi ini. Biar kita tambah cinta sama keluarga Nabi, wajib mengenal sejarah nasabnya Rasulullah. Mama dengerin dulu, nanti ikutin, oke? Dengerin nih. Muhammad ibnu Abdillah huwa ibnu Abdil Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab. Baik, 1, 2, 3. Ini yang saya khawatirkan. Setiap hari kita maulid, pagi maulid, siang, malam, tapi kita nggak kenal keluarganya Nabi Muhammad. Umat Islam lebih mengenal keluarga artis. Betul? Itu yang kemarin cerai tuh, artis tuh yang laki-lakinya Mbak Imbong, siapa namanya? Ada di sini yang model Paula? Enggak ada, adanya Paul.
Ayo bareng bil barokah biar kita dicatat umat Nabi Muhammad. Muhammadubnu huwa ibnu Abdil bin Hashim bin Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu nanti gimana ya? Nanti saya bolak-balik biar paham lah. Nah, yang ini tahu nggak yang ini? Hehehe. Ya sini siapa? Kini ku telah kembali padamu setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti syafaat Nabi, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira, oh tiada terkira, Muhammadubnu huwa ibnu Abdil bin Hashim bin Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Ucup. Orang Arab gak ada nama Ucup. Ibnu Qusay ibnu. Di malam kelahiran Nabi Muhammad banyak peristiwa yang luar. Seperti yang kita ketahui, malam itu rohatil atyaru tashdu fi layalil maulidi umi mama. Malam itu burung-burung bergemuruh bernyanyi menyambut lahirnya Nabi Muhammad. Yang kedua, kota Mekah yang gelap berubah menjadi anta syamsun anta nurun anta syamsun ya Muhammad, engkau bagaikan matahari. Anta syamsun ya Muhammad, engkau bagaikan sang surya, sang bangu. Ampun. Anta badrun, engkau bagaikan bulan. Mama pernah lihat bulan purnama tanggal 14? Indah enggak? Indahnya bulan purnama tanggal 14 enggak ada apa-apanya dibanding indahnya wajah baginda Muhammad. Mama pernah lihat matahari di pantai waktu sore, namanya sunset. Hah? Tenang. Indah enggak? Indahnya matahari di waktu sore Umi enggak ada apa-apanya dibanding indahnya wajah baginda Muhammad. Makanya Nabi itu kalau keluar rumah, wajah beliau akan langsung dipayungi oleh awan. Allahumma sholli wa sallim. Ketika ditanya oleh Abu Bakar Siddiq, cek satu. Ketika ditanya oleh Abu Bakar Siddiq, ya Muhammad, kenapa setiap anda keluar dari rumah si awan memayungi wajahmu yang mulia? Maka Nabi menjawab, ya Abu Bakar Siddiq, kalau saya berjalan dan wajahku tidak dipayungi oleh awan, niscaya itu matahari akan mati cahayanya, tidak sanggup berpandangan dengan wajahnya Nabi Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Mama, unjuk tangan. Siapa di antara mama yang suka mencium wajah suami kalau suaminya lagi tidur? Mama suka. Namanya siapa? Hah? Aneh. Kamu kenapa jadi gendut, Aneh? Ani, cinta yang pertama. Masya Allah. Mama tahu nggak pahala nyium suami lagi tidur? Tahu nggak? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencium wajah suam lagi satu kali mencium 70 dosa berguguran. Luar biasa. Masya. Mah, satu kali nyium suami berapa dosa? Ya Allah, bagaimana kalau nyerocok? Habis dosanya. Tuh lihat, tabligh akbar dalam rangka memperingati Maulid Agung Sayyiduna Muhammad, meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nanya, di dunia ini selain Nabi Muhammad ada enggak akhlak sehebat Nabi Muhammad? Enggak ada. Ada enggak sabar sesabar Nabi Muhammad? Ada enggak wajah ganteng seganteng Nabi Muhammad? Beruntung mama bapak yang hadir siang ini, karena gak ada jaminan besok kita masih hidup. Betul? Gak ada jaminan tahun depan kita masih bisa duduk memperingati maulidnya Rasulullah. Seorang pemimpin yang luar biasa, yang hidupnya rela dalam kemiskinan, yang setiap hari mengganjal perut dengan batu menahan lapar. Beliau bukan gak sanggup hidup jadi orang kaya. Kekayaan bukan prioritas dalam kehidupan Nabi. Nabi cuma ingin umatnya masuk surga. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Beliau menikah usia 25 dengan seorang perempuan cantik luar, namanya Siti binti. Ya betul mama, terima kasih mama. Khuwailid, yang belum tahu catat, Siti Khadijah binti. Waktu nikah Sayyidah Khadijah berapa usianya? 40. Mama berapa tahun mah? 57. Masa sih? Paling baru 35 gitu. Masya Allah. Kalau orang ahli ibadah wajahnya sejuk ya. Masya. Walaupun usianya 40 tahun, kecantikan Siti Khadijah mengalahkan perempuan umur 17 tahun. Ada nggak di pasar baru model begitu? Ora. Di kita mah 30 tahun aja rungkan. Akibat kurang moda. Jangan kurang kompak. Jangan. Oke. Kalau itu bisa kompak, saya minta salawat juga kompak. Siap? Sa'duna fid dunya fauzuna bil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra. Sa'duna fid dunya fauzuna bil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimata
الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Tok tok tok. Keren. Tepuk tangan dong untuk hadrah kita. Dulu mah belum ada hadrah Umi. Tahun 80 adanya band tabok. Band kepret ya. Waktu saya kecil kan ama kecil dulu. Saya suka ikut ibu, kebetulan ibu saya ini vokalis band kepret. Kalau konser suka ikut. Dia tuh senengnya lagu Jilbab Putih sama Pantun Gembira. Tahu nggak lagu Pantun Gembira? Habibi pak 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 pak. Coba Habibi kalau ada anak kecil bahaya itu. Itu atau Jilbab Putih. Tahu lagu Jilbab Putih? Jilbab lembang bagus. Ini kenapa lambang keputihan? Kesucian. Allahumma sholli wa sallim. Yang pertama menyatakan cinta baginda Rasul atau Siti Khadijah? Tahu dari mana? Dalam kitab sejarah Hikayatul Anbiya, bahwa yang pertama menyatakan perasaan itu bukan Nabi tapi Siti. Maka jangan heran kalau sekarang banyak perempuan ngejar laki. Jangan heran kalau ada janda ngejar ustad. Itu sudah ada dari sononya. Mah, kuda yang mana? Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih. Kuda yang putih di dalam kandang janda mana? Mana janda? Mah, biar cepat dapat jodoh ya. Banyak. Wah, saya nggak sanggup kalau banyak-banyak. Allahumma sholli wa sallim. Jadi kan ceritanya begini Pak Haji. Jadi kan ceritanya begini. Nabi itu kan ngambil barang dari Siti, ngambil barang. Setiap hari Siti Khadijah memperhati. Ini kok yang namanya Muhammad beda gitu. Udah mah ganteng, orangnya jujur, gak pernah berbohong. Karena sifat ini wajib ada pada diri seorang Nabi. Siddiq ngomong tabligh patona. Ya benar ya. Yang empat ini wajib ada pada diri seorang Nabi. Kata Siti Khadijah, ya Allah, siapakah sejak tadi mau bertanya aku malu. Idih, malu. Lama-lama Siti Khadijah ini nggak kuat, dipanggil baginda Nabi berjumpa dengan Siti. Kata Siti Khadijah begini. Kata Siti Khadijah, ya Muhammad, setelah sekian lama aku mengenalmu, kemudian aku memperhatikan, lalu menimbang, kemudian memutuskan, ternyata aku jatuh cinta kepadamu. Aku gak bisa hidup tanpamu. Maukah kau menikah denganku? Siti Khadijah nanya,
ke baginda Nabi. Kata Siti Khadijah, maukah kau menikah denganku? Kata Siti Khadijah, gak usah dijawab, mau. Begitu mendengar jawaban itu, Nabi nggak langsung, oh hayu siap, enggak. Beda dengan laki-laki sekarang. Kira-kira nih, Pak Haji, namanya siapa? Hah? Pak Jamal. Pak Jamal ketemu perempuan cantik, kaya, janda. Gimana? Yang sana kurang kompak. Ngajak nikah sama Pak Jamal. Mau musyawarah dulu apa mau gas? Jangankan Pak Jamal nih, kalau saya nih ketemu yang begitu, saya pasti musyawarah dulu. Enak aja. Kata Nabi, baik, saya akan musyawarah dengan keluarga. Setelah berbicara dengan paman, maka baginda Rasul menikah dengan Siti. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Inilah kisah yang luar biasa dari perjalanan manusia termulia baginda Muhammad. Wahai umat Islam, memperbanyak membaca sholawat. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, kitab apa? Dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Jainuddin Al-Maribari dikatakan begini, siapa orang yang suka baca sholawat ummi sebanyak 80 kali dibaca hari Jumat, maka insya Allah Allah ampunkan dia dosanya 80 tahun lamanya. Sholawat apa? Tahu nggak sholawatnya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Ayo baca bareng. Allahumma sholli ala Sayyidina abdika nabiyil. Dibaca hari apa? Jam berapa? Ba'da asar. Berapa kali? Insyaallah Allah ampunkan kita punya dosa, amin. Rindu sama Nabi Muhammad, pengen ketemu sama Nabi Muhammad. Tak sehari pun berlalu tanpa bayang, tak semimpi pun berlalu tanpa terbayang selalu. Kemana saja ku melangkah, ku selalu di hati kita. Makanya dengan bersalawat, insya Allah kita sedikit meredakan rasa rindu kita kepada Nabi. Kita belum pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Mama, kita yang hadir siang ini satu orang pun belum pernah ketemu dengan Rasulullah, betul? Kita belum pernah memandang wajah Nabi Muhammad, kita belum pernah mendengar suaranya Nabi Muhammad, bahkan kita belum pernah mencium tangannya Nabi Muhammad. Tapi kita yakin dan percaya nanti di padang mahsyar tidak satupun manusia bisa memberi syafaat kecuali Sayyiduna Muhammad. Shalla alaika Allah. Jawabnya sallu alaih. Hadrah siap. Shalla alaika Allah. Shalla alaika Allah. Ahmad ya Habib,
habibi sallu alaih Ahmad ya habibi Ahmad ya habibi. Yang merasa cinta dan rindu sama Nabi Muhammad, angkat suaranya. Ahmad ya habibi Ahmad ya habibi Ahmad ya habibi ya habibi salam alaika salam alaika Ahmad ya habibi Ahmad ya salam alaika salam alaika sidna nabi 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 sidna Sidna Nabi Syekh Abdul Al-Jailani Habibin Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi Sidna Nabi Sidna Nabi Sidna Nabi Allah Sidna Nabi Sidna Nabi Sidna Nabi Allah Sidna Nabi Sidna Nabi Sidna Nabi Syabul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi Syabul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi Allahumma wa barik alaihi sedih mah rindu sama Nabi Muhammad. Doain nanti AA tanggal 20 mau ketemu sama Nabi Muhammad. Saya mau berangkat umroh tanggal 20, insyaallah tanggal 20 nya silaturahim zarah dulu ke Imam Athaillah pengarang kitab Al-Hikam yang berada di Kairo Mesir. Pernah ke Mesir? Main atuh. Itu dari Jati Kramat lurus Tanah Abang ya. Oh, insyaallah tanggal 21 nya ke Madinah. Saya akan bimbing jamaah sebanyak 400 jamaah untuk membaca sholawat di depan makomnya Nabi Muhammad. Pengen ke sana. Udah daftar? Siapa yang bawa? Daftarnya sama Allah Umi ya. Bangun tengah malam Umi. Suka bangun tengah malam? Wow. Itu sholat apa kencing? Iya. Beres kencing? Oh enggak, cebok dulu. Cebok dulu. Tiada kerinduan, tiadalah harapan selain berjumpa
kekasihku sayang, Nabi akhir Muhammad teladan. Masya Allah, banyak cara mengungkapkan rindu kepada Nabi Muhammad. Dengan bersolawat bisa, dengan bersyair boleh, itu gak dilarang. Yang penting isinya menyanjung Nabi Muhammad. Karena mohon maaf, tidak ada akhlak sehebat akhlak Nabi Muhammad. Ini yang muji bukan cuma makhluk, Allah langsung yang memuji Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ayat ini turun waktu Nabi dilempari batu di kota Thaif, kota baru, di kota baru, gunungnya Mbak Mega. Ada yang tahu lebih itu? Kota baru, gunungnya. Tadi dibawakan sama Hadroh tadi, pakai syair Wali Songo ya. Bagus itu. Na 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 na. Ayat ini turun waktu Nabi dilempari batu waktu dakwah ke kota. 8 bulan Rasul berjalan Pak Haji, Allahumma sholli wa sallim. 8 bulan beliau berjalan lewat pasir yang panas sampai di Thaif. Bukan sambutan hangat yang Nabi terima, bukan ciuman tangan yang Rasul rasakan Umi, bukan sanjungan solawat yang Nabi dengar, lemparan batu, kotoran unta, bahkan giginya sampai patah, berdarah wajah Rasulullah sallallahu alaihi. Allah sampai menyuruh Jibril alaihi salam, Jibril sampaikan kepada nabiku, bilang kepada kekasihku, silahkan berdoa kepadaku, akan aku kabulkan doanya, akan saya hancurkan penduduk negeri Thaif yang kurang ajar kepadanya. Jibril turun, Jibril dipeluknya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabi Allah, silahkan berdoa kepada Allah wahai kekasihku, silahkan minta azab kepada Allah, minta siksa kepada Allah untuk penduduk orang Thaif yang memperlakukanmu seperti binatang, yang kurang ajar kepadamu ya Habibullah. Kemudian Nabi mengangkatkan tangan, apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan kau siksa mereka, jangan kau azab mereka, biarkan mereka tidak beriman, asal anak keturunannya beriman. Akan aku simpan doa ini, kata Nabi, akan aku simpan doa ini sebagai doa pamungkasku, nanti aku sampaikan di akhirat ketika umatku ada yang masuk neraka, mereka tidak sholat, mereka tidak ngaji, mereka kurang ajar kepada orang tua, tapi di hatinya ada namaku, bersolawat kepadaku, bahkan mengagungkan kelahiranku, akan aku panggil dengan syafaatku. Allah langsung memuji Nabi Muhammad, ya Muhammad, wa innaka la ala khuluqin adzim. Tidak ada akhlak semulia akhlakmu ya Rasulullah, tidak ada akhlak sesabar akhlakmu ya Habibullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bahkan dalam satu cerita, Nabi setiap ke masjid suka ada yang ngelempari kotoran unta, wajahnya diludahi oleh orang Yahudi. Setiap ke masjid wajah Nabi diludahi orang Yahudi. Satu saat si Yahudi nggak ada nih, Nabi nanya ke Abu Bakar, Abu Bakar,
itu yang suka ngeludahin kemana ya, kok nggak ada? Allahu Akbar. Kata Abu Bakar, sakit ya Rasul, ambeien. Kata Nabi, nanti beres sholat maghrib kita tengok yuk, kasihan. Coba kalau kita ibu punya tetangga kerjanya fitnah, julid, sirik dengan hidup kita, tiba-tiba ada berita dia itu sedang sakit, tenang, kira-kira mau bilang apa kita? Syukurin, walat loh, itu bahasa kita. Nabi nggak begitu. Si Yahudi ditengok ke rumahnya, kata Nabi, sakit apa pak? Seminggu saya demam ya Muhammad. Kamu kalau mau balas dendam silahkan. Setiap hari saya ludahin kamu wajahmu yang mulia. Setiap hari saya lempari kotoran unta. Tapi ketika saya sakit, Anda orang pertama yang datang ke sini ya Muhammad. Sementara saudaraku Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, mereka nggak ada nengok, nggak ada ngechat, nggak ada telepon, nggak ada. Tapi engkau orang pertama yang datang ke sini. Terbuat dari apa hatimu ya Rasul ya Muhammad? Saksikan ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yahudi masuk Islam gara-gara akhlaknya Nabi Muhammad. Makanya kalau mamah nengok orang sakit, kasih motivasi, kasih semangat, jangan ditakut-takutin. Mama nengok tetangga nih, bu sakit apa bu? Gagal ginjal. Oh gagal ginjal, itu ibu kurang minum itu, betul? Harusnya sehari 1 toren ibu. Kasih biar dia ketawa begitu. Tetangga sakit ditakut-takutin. Sakit apa po? Nyanyung. Jantung. Wah ibu, jantung mah hati-hati ibu. Kemarin tetangga saya dirawat 2 hari, pulang ibu, sembuh. Mati. Akhlaknya Rasulullah SAW. Bahkan akhlaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Tahu Sayyidina Umar? Sayyidina Umar ini masuk Islamnya usia 40 tahun. Asalnya seorang preman. Apa sih namanya? Orang jawara. Tahu jawara? Kerjanya berantem mulu. Sayyidina Umar preman, masuk Islam usia 40. Ketika beliau jadi khalifah, waktu itu yang jadi gubernur di Mesir Amr bin As. Siapa? Amr bin As jadi jadi gubernur di Mesir, khalifahnya Umar bin. Satu saat Amr bin As ingin mendirikan masjid, cuma kebetulan tanah lokasinya milik Yahudi, milik orang. Dipanggil si Yahudi, Yahudi, iya pak, itu tanah milik kamu ya? Betul pak, saya rencana mau bangun masjid. Kata si Yahudi, ya tapi kan itu tanah saya pak, tanah warisan dari leluhur saya. Sudah saya beli. Gak mau pak, itu tanah warisan. Kalau gak mau dijual, saya ganti rugi. Kata si Yahudi, gak mau pak, yang namanya ganti rugi, biar digantikan tetap rugi. Mangkel ini Amr bin As. Hei tantrib, kalau sekarang Satpol PP, gusur. Ini rumah si Yahudi digusur, ambrol, hancur, beran. Kata si Yahudi, begini nasib wong cilik, serba salah jadi orang susah, tapi paling susah jadi orang serba salah. Paham nggak? Serba salah jadi orang susah, tapi paling susah jadi orang serba salah. Nangis Yahudi. Amr bin As kan cuma gubernur, di atas gubernur ada
Khalifah Umar bin Khattab, saya mau ngadu ke Khalifah. Berangkat ini si Yahudi Pak, berangkat ke Madinah untuk menemui Sayyidina Umar bin. Sampai di gerbang kota Madinah, ada orang lagi tidur di bawah pohon kurma. Lagi tidur di bawah pohon. Kata si Yahudi, selamat siang Pak. Siang. Saya mau nanya. Nanya apa? Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab? Tahu. Di mana istananya Pak? Istananya di atas lumpur. Di atas lumpur. Oh. Pasukan pengawalnya banyak. Banyak. Berapa peleton? Pengawalnya golongan mustadafin, anak-anak yatim, janda-janda, janda-janda tua. Itu pengawal Umar bin Khattab. Oh begitu ya? Iya. Orangnya di mana Pak? Di depan Anda. Ya, jadi Bapak? Ya. Bapak? Iya, saya Umar. Ada apa Mas? Ini orang Semarang yang datang. Kata si Yahudi, begini loh Pak, saya mau nuntut keadilan. Keadilan bagaimana? Gubernur Bapak dolim. Saya punya rumah segitu-gitunya digusur, katanya untuk bangun masjid. Wong saya nggak punya rumah lagi, saya kan golongan makmur, cuma rumah sama sumur. Kata Umar bin Khattab, digusur rumah kamu. Betul Pak. Baik, itu di sebelah sana ada tong sampah, kau ambil satu tulang unta bawa kemari. Yahudi bingung. Kata Yahudi, jauh-jauh saya dari Mesir ke sini nyari keadilan. Kalau cuma tulang unta di Mesir juga banyak Pak. Kata Umar bin Khattab, udah ambil saja. Diambil tulang unta, Umar menghunus pedang, dibikin garis lurus di atas tulang itu. Yahudi, berikan tulang ini kepada Amr bin As, bilang salam dari Umar bin Khattab. Kata Yahudi, ini maksudnya apa dapat tulang? Sampai di Mesir, Pak Gubernur, yup, saya dari Madinah. Dari Madinah? Oh, kamu dari Khalifah? Oh, ketemu. Apa katanya? Tulang. Diambil tulang oleh gubernur, dilihat di atas tulang ada garis lurus, gemetar. Amr bin As, keringat bercucuran. Itu tantrib dipanggil, oi tantrib sini. Itu rumah Yahudi, dirikan lagi, bikin yang mewah, bikin sebagus-bagusnya. Yahudi makin bingung. Pak Gubernur, ya sebetulnya ada apa sih? Apa? Kamu sedikit-sedikit main pusat. Nanti kalau mau ke pus ngomong dulu. Kata si Yahudi, kan saya sudah ngomong Pak, tapi rumah saya digusur juga. Kata Amr bin As, kamu tahu ini maksudnya apa? Di atas tulang ada garis lurus, seolah-olah Khalifah berkata, hei Amr bin As, jangan sedang mentang-mentang kau berkuasa berlaku seenaknya kepada wong cilik. Jangan mentang-mentang sedang jadi gubernur kau memperlakukan rakyat seenaknya. Berlaku lurus dan adil seperti lurus garis di atas tulang ini. Kalau kau tidak bisa lurus, kalau kau tidak bisa adil, aku Umar bin Khattab yang akan meluruskanmu dengan pedangku. Kata Yahudi, oh seperti. Kalau begitu Islam adil ya Pak? Adil. Padahal saya Yahudi kamu, tapi saya menang. Ya udah begini Pak, itu rumah yang sudah digusur saya serahkan untuk pembangunan masjid. Bukan cuma rumah, tanah saya wakafkan buat masjid. Dan bukan cuma itu, Bapak saksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Yahudi menang perkara Pak, yang dilawan gubernur.
kalau ini terjadi di Indonesia, amin. Tapi yang sekarang ini mohon maaf, yang kaya makin kaya, yang miskin, yang kaya makin, yang miskin. Mudah-mudahan dengan presiden baru 2024 Indonesia menjadi lebih baik, amin. Indonesia sejahtera, amin. Hidup Indonesia, hidup Pasar Baru, tahlil. La ilaha. Bentar saya lihat jam. Jam setengah 12. Saya tahu mungkin mama di rumah ada yang belum masak, mungkin ada yang belum mandi, mungkin ada yang hari ini mau kondangan, mungkin ada yang mau ketemuan. Pokoknya dengan berbagai aktivitas, saya cuma titip jaga sholat yang 5 waktu. Saya cuma titip perbanyak membaca sholawat. Saya cuma titip jaga kesehatan. Ya mah ya, Aang gak mau dengar kamu sakit. Pokoknya mama harus sehat. Jangan lupa pagi-pagi olah. Apabila Anda mau awet, coba dengarkan AA punya bicara. Senin Kemis coba berpuasa, dan jangan lupa rajin olahraga. Suka olahraga? Suka senam? Kalau mau senam jangan di tempat terbuka, senamnya dalam gedung. Dan kalau senam jangan ngajak nenek-nenek, kasihan nanti tulangnya pada patah. Nenek-nenek 60 tahun, 1, 2 pakai legging warna pink, di belakangnya ada tulisan Frozen. Frozen ini yang punyanya ini nih, Haji Ojan. Beliau ini orang baik, orang soleh, dermawan, tinggalnya di Sukabumi, cuman kerjanya di sini. Kita doakan Bos Haji Ojan beserta keluarga besar Masjid Al-Fatah, Allah panjangkan umurnya, tambah rezekinya, tambah ilmunya, tambah istrinya. Boleh? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jamaah jangan dulu berdiri, jangan dulu bubar. Biasakan bubar setelah doa, biar berkah. Datang sama-sama, pulang. Dari sini saya mau langsung ke Karawang. Ada jadwal lagi di Karawang. Mama nggak usah ikut, nyusahin. Kalau yang mau foto-foto bolehlah untuk kenang-kenangan. Yang mau silaturahim silahkan di follow di TikTok AA Roma Muda, RHOMAMUDA. Saya hari ini memegang beberapa amanat. Yang pertama, Ketua Umum Pahmi Tamami Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musyola Indonesia. Ketua umumnya Bapak Haji Roma Irama. Yang kedua, saya Ketua Umum Pamuda Paguyuban Mubalik Muda Sukabumi Raya. Salah satu anggotanya termasuk Kiai yang tadi ceramah, Kiai Pitung Muda, beliau bendahara umum di Pamuda. Yang ketiga, saya Ketua MWCNU Kecamatan Parungkuda. Dan yang keempat, saya Ketua LDNU Kabupaten Sukabumi. Masih banyak jabatan yang lainnya yang tidak akan saya bawa mati. Rumah mewah tidak akan saya bawa mati. Mobil mewah yang belum lunas tidak akan saya bawa mati. Kebetulan hari ini jatuh tempo angsuran. Mudah-mudahan bos Projen melunasinya. Istri yang cantik tidak dibawa mati, yang dulu pernah berjanji di bawah pohon pisang, aku nggak bisa hidup tanpamu, karena aku tanpamu bagai ambulan tanpa uwiu-uwiu. Semua hanya dusta belaka. Sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hidup Al-Fatah, hidup Al-Fatah, hidup para panitia.
hidup para panitia. Sallu ala Nabi Muhammad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asih. AA deg-degan habis foto sama Teteh. Buat AA musibah, buat Teteh anugerah katanya. Ampura ya ayah. Terima kasih atas tausiahnya untuk AA Romo Muda. Mari kita tutup dengan doa. Saya selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dimaafin gak Bu? Terima kasih. Allahumma afiq illa wa amitori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah. Selanjutnya doa yang akan dibacakan oleh Kiai Haji Ahmad Masyuri kepada ayah saya.